Kepala Staf dan Pimpinan Menengah Polri, Brigjen Polisi Mardiono, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri, para siswa Sespimti, Sespimen, Sespima tahun anggaran 2023 yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, saya hari ini didampingi oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, dan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iriawan, yang dua-duanya sekarang adalah penasihat saya. Kemudian juga ikut serta Mbak Najwa Shihab, tepuk tangannya lebih keras daripada yang lain. Juga saya lihat hadir Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik HBK. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bicara dalam forum pimpinan dan calon-calon pimpinan Polri. Kalau saya tidak salah ingat, ini pertama kali saya bicara di depan forum Polri. Saya ralat kedua kali. Pertama kali di forum calon-calon pimpinan Polri, karena pertama kali saya di Brimob, waktu saya diberi warga kehormatan Brimob. Jadi ini kedua kali. Dan terima kasih kesempatan ini. Saya diminta membahas sedikit tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Saya kira ini relevan. Jadi saya akan langsung membahas tentang bangsa Indonesia. Tapi karena nanti ini menyangkut masalah pertahanan, keamanan dan sebagainya, saya mohon wartawan ini off the record, ya, di kalangan kita saja, di kalangan Polri dan kita saja kalau bisa, ya. Ini karena kalau kita bicara masalah pertahanan pasti menyangkut kerahasiaan negara, dan kita terus terang aja, menurut saya Indonesia ini sangat longgar, sangat santai di bidang kerahasiaan negara, ya. Mungkin ini akibat sistem neoliberal yang masuk ke negara kita. Jadi seolah-olah Indonesia tidak boleh punya rahasia, seolah-olah apa yang kita buat, ya, tidak boleh sesuai dengan apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi di dunia ini berlaku standar-standar tidak hanya ganda, standar mungkin multi ganda. Negara A boleh buat seenaknya dan negara-negara lain tidak boleh berbuat. Kuncinya adalah kekuatan, power. Jadi saudara-saudara, saya mulai saja, ya, dengan langsung saya sampaikan adagium, ya, yang berlaku di dunia ini, karena Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, negara sebesar Eropa. Di Eropa ada 27
negara, mungkin 29 negara sekarang. Kita satu negara. Anda bisa bayangkan, 29 kepolisian, kita satu kepolisian. 29 menteri pertahanan, kita satu menteri pertahanan. 29 angkatan darat, 29 angkatan udara, 29 angkatan laut. Kita satu. Jadi mengelola, menjaga, membela, mengamankan negara kita bukan pekerjaan yang ringan atau biasa. Dan bukan saja kita negara begitu besar, 3 zona waktu, dari ujung barat ke ujung timur, sama dari London ke Moskow. Tidak hanya besarnya, tetapi kayanya luar biasa. Kekayaan kita luar biasa. Karena itu, dari ratusan tahun, negara-negara Eropa dari jauh datang ke sini mencari kekayaan di kepulauan kita, di Nusantara kita. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Jadi kita harus mengerti ini, saudara-saudara. Negara yang begitu besar, negara yang begitu kaya, tidak berkenan di hatinya beberapa negara dan beberapa tetangga kita. Saudara-saudara, kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang baik. Kalau datang tamu, kita menerima dengan tangan terbuka. Ini sudah genetika kita, ini watak kita. Dari semua suku di seluruh Nusantara ini, kalau kedatangan tamu, iya kan? Walaupun tidak diundang tamunya, mangga, pinara. Kalau kita kurang gula, ke tetangga pinjam gula, pinjam kopi. Begitu ramah kita. Suku-suku indigenous, suku-suku pribumi di seluruh dunia rata-rata begitu ramah, suka dengan kedatangan tamu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, saking baiknya kita jadi lugu. Ya. Masalah lugu dalam pelajaran sejarah dan pelajaran leadership itu tidak baik. Ya, sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu. Ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Anda perhatikan leaders yang berhasil, ya, pemimpin perusahaan, entrepreneur yang hebat, apakah Warren Buffett, apakah Bezos, Steve Jobs, mereka mengatakan apa? Paranoia itu perlu bagi pemimpin. Apalagi di bidang kita, di bidang security, di bidang pertahanan, di bidang keamanan. Saudara-saudara, dulu senior-senior saya, angkatan 45, mengajarkan kepada saya dan lifting-lifting saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berharap, kita berdoa keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap untuk keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang berat bagi kita di bidang kita, di bidang kemiliteran, di bidang kepolisian dan sebagainya. Karena masyarakat di seluruh dunia tidak suka
kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia. Ini sifat manusia. Jadi saudara-saudara, kita, kalau kita mau menjaga republik kita, mau menjaga rakyat kita harus siap ke keadaan yang paling jelek. Nah ini kadang-kadang saya disalah artikan, ya kan? Pernah banyak yang mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada musuh, bahwa tidak akan ada perang dalam beberapa puluh tahun ke depan. Saudara-saudara, ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita, kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, saya buka dengan itu, ya, di mana saya ingatkan saudara-saudara bahwa karena kayanya kita, karena kita ini ratusan tahun selalu diganggu. Portugis datang, Spanyol datang, Perancis datang, Belanda datang, Inggris datang, Jepang datang, ya kan? Mongol datang, hampir semua kekuatan dunia datang ke sini. Pertama dia bilang dia mau dagang, lama-lama dia bikin benteng, lama-lama dia akhirnya tanpa kita sadar kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, that is our history. Ini latar belakang kita. Kita selalu diganggu. Kemudian begitu kita merdeka, kita perang. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Kita perang. Dan pada saat perang itu, ya, kita tidak punya tentara. Kita tidak punya polisi. Polisi bangkit. Ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang, tentara juga begitu. Bangkit. Tidak ada SK, tidak ada gaji. Tapi memang kalau nggak ada SK, sebetulnya lebih luas ya untuk kita. Enak juga zaman itu. Dia langsung aja pangkat. Cak. Gue pantasnya apa? Lo pantasnya mayor, gue mayor. Sekarang ya kan, ruwet. Kalian masuk sini aja, capeknya bukan main. Bener nggak? Ya, ya. Kalau musim masuk Sespim atau Akpol atau Akmil, waduh, aku yang capek, ya kan? Datang anak buah yang setia, ya kan? Yang dulu dulu gendong Pak Prabowo waktu Pak Prabowo di gunung pincang-pincang. Sekarang datang, Pak, anak saya daftar Akpol. Dalam hati saya, anak lo daftar, kok gue yang repot, ya kan? Tapi namanya, oke. Jadi apa yang kau harapkan? Pak, kalau bisa ada surat, ya kan? Ya udahlah, mana gue bikin surat juga, ya kan? Tapi surat saya selalu ada klausul sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mohon agar calon ini dipertimbangkan untuk diterima.
Jadi kan nggak salah aku. Ya. Iya kan, karena saudara-saudara ya, pimpinan lembaga harus menjaga standar kualitas. Jadi inilah ilmu yang saya dapat. Jadi sepanjang memenuhi syarat, ya kan? Mohon dipertimbangkan, bayangkan, ya kan? Jadi kalau saya bikin surat ke Kapolri, saya bikin surat ke, ya kan? Saya tidak kasih beban ke beliau karena beliau lihat, oh sepanjang memenuhi syarat, ya kan? Tapi beliau itu masih hormati saya, ditelepon, maaf Menhan, calon yang Menhan ajukan tidak memenuhi syarat. Ya benar, kalau tidak memenuhi syarat jangan dikasih masuk, karena nanti lembaga, institusi, ya kan, korps kesatuan akan turun kualitasnya. Jadi saudara-saudara, sejak kita merdeka tahun 1950, ya, coba bayangkan, ini slide kok nggak keluar ya? Bisa dikeluarkan slide. Jadi ya, saudara-saudara, bayangkan ya, kita merdeka tahun 50. Dalam arti penyerahan, kita menerima kedaulatan itu, kalau tidak salah 30 Desember, bendera merah putih naik di istana, kalau tidak salah 1 Januari. 23 Januari sudah ada APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Ade di Jakarta dan di Bandung, yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian Anda perhatikan itu, tahun 47-48 mereka melakukan agresi, ya, Madiun mereka lakukan agresi. Ini semua berasal dari asing. Proklamasi NII Anda perhatikan, Agustus 49, September, Oktober, November, 4 bulan sebelum penyerahan kedaulatan, menjelang konferensi meja bundar NII diproklamasikan. Dan saya pernah lihat foto-foto DITI, saya lihat pakai jenggot, banyak komandan-komandannya itu, ya kan, tampangnya kayak bule semua itu. Maaf Pak Iwan ya. Mungkin ada juga yang dari Jawa Barat, tapi saya lihat ini pakai jenggot segini, warna kemerah-merahan udah kelihatan. Ini nanti kita harus periksa arsip-arsip dokumentasi di sana, di Belanda, karena setelah sekian puluh tahun kan arsip dibuka. Kalau saya, ini adalah intel Sandi Yudanya Belanda, dia meninggal, dia siap. Pada saat saya keluar, saya tinggalkan bom-bom waktu, biar kamu Republik Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu sering kali dinyatakan oleh mereka. Van Mook semua mengatakan, kenapa Indonesia tidak bisa merdeka? Karena Indonesia terlalu banyak suku, terlalu banyak agama, terlalu banyak ras. Kemudian tahun 50 juga RMS meletus. RMS terdiri dari banyak bekas tentara Kenil. Kemudian 57 PRRI Permesta meletus. Dan kita tahu PRRI Permesta, ya kan, didukung oleh kekuatan-kekuatan luar, ya kan. OPM, G13 PKI, PGS Paraku, Malari, Fretilin, GAM, saudara-saudara, saya hafal Fretilin. OPM, saya mengerti, ya. Saudara-saudara, dalam setiap peristiwa ini,
apalagi yang saya saksikan dan saya menemukan, selalu ada keterlibatan asing. Mengirim senjata, mengirim uang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini fakta, sejarah. Jadi kalau kita mau bicara sekarang persatuan-kesatuan, kita harus mengerti, banyak kekuatan yang tidak suka Indonesia bersatu. Dari segi geopolitik. Ya, karena di dunia ini, maaf, dalam geopolitik tidak ada suka dan tidak suka. Tidak ada, ya kan? Dia mengatakan nilai-nilai universal. Yang ada adalah kepentingan. Jadi kita sudah mengerti bahwa dalam benak negara-negara besar, mereka katakan there are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Lord Palmerston, ini adagium yang diajarkan di semua sekolah politik, sekolah strategi. Jadi kita banyak elit Indonesia tidak mengerti ini. Iya kan? Apalagi elit yang sekolah ke luar negeri. Sekolah, saya termasuk saya. Sekolah ke negara-negara barat. Jadi kita kagum dengan negara barat. Oh, luar biasa, ya kan? Demokrasi, hak-hak azazi manusia, ya kan? Human rights. Human rights, kalau ente human rights, kalau gue nggak usah. Ternyata pelajarannya itu only permanent interest. Ingat itu. Kemudian ada juga hukum, karena ini berkaitan dengan persatuan kesatuan. Saudara-saudara, orang tidak suka Indonesia punya persatuan dan kesatuan. Kalau bisa kita rusuh terus. Suku sama suku, agama sama agama, ada aja, ya kan? Ribut hal-hal kecil, ya kan? Apa tuh? Ada yang mengatakan tempat jin buang anak, heboh, rame, ya kan? Kemudian satu lagi yang harus kita ingat, saya juga baru berapa tahun sadar ini, mungkin, dan saya jarang lihat waktu saya sekolah di Indonesia, di mana saya belum pernah dengar ini diajarkan, yaitu yang disebut hukum Thukydides. Hukum Thukydides. Ini diajarkan di semua sekolah pimpinan, seluruh tentara, seluruh fakultas geopolitik, hubungan internasional di seluruh dunia besar, negara besar. Ini diajarkan. Dan ini ada di benak situasi dunia sekarang. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. Dia akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. Kalau dia tidak suka Indonesia utuh dan dia mampu memecah Indonesia, dia akan lakukan. Tidak ada di sini sahabat dan tidak sahabat hubungan. Dia akan lakukan. Kalau dia tidak ingin Indonesia utuh dan dia mau pecahkan Indonesia, dia akan pecahkan Indonesia, saudara-saudara. Kalian sebagai calon-calon pimpinan kepolisian negara, kalian harus, di benak kalian harus berpikir ini. Ya. Saya di sini sama sekali tidak mengajarkan kita untuk membenci orang asing. Tidak. Kita perlu mereka, kita mau belajar dari mereka, dan kita berkali-kali mengatakan bahwa kita ingin bersahabat. Kita tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Tapi bagaimana
We are sitting on a lot of wealth. Di bumi kita, emas, nikel, tembaga, rare earth, bauxite, semua materi untuk bikin negara kaya ada di kita. Begitu presiden kita mau hilirisasi, dihujat di Eropa, digugat ke WTO, diancam mau dijatuhkan sanksi. Bayangkan, kita, bahan kita mau olah di Indonesia, iya kan? Nikel kita, kenapa harus diambil gelondongan mentah keluar? Saudara-saudara, boksit sama juga. Boksit bahan untuk alumina, alumina menjadi aluminium. Aluminium bahan televisi, bahan air condition, bahan pesawat terbang, bahan motor, hampir semua, komputer, aluminium. Tapi kita nggak boleh mengolah jadi aluminium. Kita harus jual mentah, dan kita harus beli pesawat terbang dia, dan kita harus beli komputer dia, dan kita, saudara-saudara, kalau tidak hilirisasi sebagaimana dikatakan Bapak Presiden, kalau tidak hilirisasi tidak mungkin kita jadi negara makmur. Negara sejahtera aja belum tentu. Dan kalau tidak ada kemakmuran, tidak ada kesejahteraan, ujungnya pasti kerusuhan. Kalau orang lapar, kalau anak-anak muda lihat ceng motor, dia juga pengen naik motor. Anak muda lihat, kok ini ada anak muda lain kok bisa naik mobil bagus ya, dia bagaimana perasaannya? Kalau seorang tua datang dengan anaknya minta, saya pengen itu mainan, dia nggak punya uang. Jangankan mainan, mungkin makan besok dia susah. Tapi kalau kita kalau tidak berhasil kita hilirisasi, ya kita hilang kekayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ujungnya semua itu adalah kekayaan, uang. Dengan uang, dengan kekayaan negara, kita bisa perbaiki gaji, kita bisa perbaiki kebutuhan semua. Jadi kita bisa hilangkan atau mitigasi, meminimalkan korupsi. Anda lihat di depan Anda bagaimana kalau kita olah di dalam negeri. Rumput laut aja, rumput laut kalau kita olah itu bisa 14 kali nilainya. Sekarang kita ekspor 14 kali. Katakanlah ikan ya, ikan kita ekspor tuna, atau kita olah di Indonesia naiknya 18 kali nilainya. Udang kalau kita robah jadi bubuk udang itu 27 kali. Rumput laut ini saya kira karunia masa depan, karena ternyata rumput laut bisa untuk bahan pupuk. Pupuk sekarang sulit, langka karena perang di Ukraina. Kita tergantung sama bahan-bahan untuk dari luar. Kelapa sawit juga demikian. Kalau kelapa sawit kita olah di sini, itu kalau tidak salah keturunannya itu ada 57 atau lebih keturunan. Satu keturunan saja, margarin, ya, itu nilainya itu 79 kali daripada kita ekspor minyak kelapa sawit mentah, minyak mentah. Yang kita ekspor selama puluhan tahun adalah CPO, crude palm oil mentah, kayak crude oil, BBM mentah. Kalau kita robah jadi ini bahan margarin, nilainya 79 kali
Saudara-saudara sekalian. Dan saking takutnya mereka dengan kita olah margarin, semua bilang margarin bahaya, margarin apa itu, kolesterolnya, etc., itu nakut-nakuti. Jadi kalau kita tidak sehat, bahaya, ya kan? Semua naiknya berpuluh kali lipat. Saudara-saudara, dengan kekayaan kita ini, kita tadi, the strong will do what they can. Nah, sekarang pilihan kita, do we want to be weak or do we want to be strong? Jadi saudara-saudara, kalau Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Pertahanan, beliau mungkin faham dengan sikap kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, kita ingin sejahtera, kita ingin rakyat kita makmur, ya kan? Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menjaga diri, kita akan diganggu dan dicopot, dihancurkan. Saudara-saudara, pernah ada studi di Harvard 30 tahun yang lalu. Sayang saya hilang bukunya. Saya suka baca, tapi saya juga kadang-kadang kurang tertib menjaga. Dulu saya masih aktif, sering pindah-pindah. Jadi saudara-saudara, di studi Harvard ini, dia mengkaji negara-negara, pemerintahan-pemerintahan, imperium-imperium yang bertahan ratusan tahun. Kalau nggak salah dia pakai batas 300 tahun ke atas. Dan kalau kita batasi itu, ternyata hanya ada 12 atau 13 di seluruh dunia. Yang pertama selalu Imperium Tiongkok, 3000 tahun. Kemudian imperium-imperium di India, 2500 tahun. Kemudian Persia, ribuan tahun. Kemudian Imperium Romawi, 1000 tahun. Imperium Islam mendekati 900 tahun. Di benua Amerika, Maya dan Inka, 500 tahun. Kemudian Rusia mulai kalau tidak salah 1100 sampai sekarang masih ada Rusia, berarti 1000 tahun juga. Kemudian Inggris 400-500 tahun. Inggris sempat menguasai seperempat dunia. Kemudian sekarang Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang dinilai sudah unggul 100 tahun. Dikaji apa yang common denominator, apa yang persamaan di antara sekian imperium yang mampu bertahan ratusan tahun. Ternyata tiga kesamaan, hanya tiga. Satu, birokrasi yang unggul, excellent civil service, birokrasi yang unggul. Kedua, tentara yang unggul. Ketiga, kepolisian dan intelligence yang unggul. Ratusan tahun. Saudara-saudara, ini the lesson of history. Jadi kalau kita mau negara kita kuat dan langgeng, kita harus punya
ASN yang unggul, birokrasi yang unggul. Kita harus punya tentara yang unggul. Kita harus punya kepolisian yang unggul. Kalau saya pelajari sejarah-sejarah negara maju, selalu polisi itu unggul. Kita jalan di jalan, kita lihat seorang polisi berdiri saja. Apakah di Inggris, apakah di kita lihat satu orang polisi berdiri saja, kita sudah segan. We need an excellent police. Syarat untuk kita jadi negara hebat, saudara-saudara. Ya. Di mana saja. Dan kita tidak boleh anggap enteng. Bagaimana membangun tentara yang unggul, bagaimana membangun polisi yang unggul, memang harus dari pendidikan. Memang harus digembleng, diseleksi, semua itu dari pendidikan. Kita mau punya tim sepak bola masuk Piala Dunia, harus dari kecil diseleksi dan dilatih dan digembleng. Ya. Karena itu, ya saya sebentar lagi akan buka akademi sepak bola. Ya, itu memang. Jadi kalau saya berhenti jadi Menteri Pertahanan dan tidak laku diterima di mana-mana, ya aku nanti ngurus sepak bola saja. Nanti saya undang kalian pembukanya, ya. Saudara-saudara, saya kira saudara-saudara, saya akan ringkas saja, ya. Hanya mengingatkan kita, tadi sudah saya kasih rumus yang paling sudah, the strong will do what they can. Ya. Kemudian kita lihat kebijakan luar negeri kita, bebas aktif, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tidak usah terlalu lama, kalian tahu ancaman aktual, ya kan? Ancaman aktual kita bagaimanapun ada negara kuat yang mengklaim 2/3 wilayah laut kita di Natuna. Kemudian konflik antara Amerika dan Cina sangat relevan. Dengan situasi di Aceh, saya kira kita bisa dengan persuasif, inklusif, perlakukan keadilan dan memenuhi janji-janji kita bisa tangani. Kita sudah selesaikan dengan Singapura, DCA, sehingga kerjasama kita nanti harus baik. Kita harus waspada. Masih ada warga negara kita yang berpikir ingin merubah Pancasila, dan juga kita yang paling rawan adalah gerakan separatis yang ingin merdeka dari Indonesia. Bukan itunya, itu sebetulnya sangat kecil kalau diperalat oleh kekuatan asing. Kita juga dengan presiden, kita diplomasi kita bersahabat, berkeluarga dengan Malaysia, kita juga sudah selesaikan banyak masalah perbatasan. Saudara-saudara, saya tidak akan terlalu rinci, tapi pertama saya ingin tegaskan bahwa wawasan pertahanan kita defensif, bukan ofensif. Kemudian bahwa untuk menjaga kedaulatan kita punya sistem pertahanan, yaitu sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Dan pelaksanaannya adalah bahwa kita punya seluruh negara, seluruh rakyat terlibat kalau terjadi perang. Ya,
Kita punya di Undang-Undang Dasar kita 2 ayat yang menegaskan bagaimana pertahanan kita, yaitu pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Habis itu founding fathers kita bikin lagi 1 ayat lagi. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan itu sejarah kita. Waktu kita merdeka, polisi itu ikut perang. Polisi itu angkat senjata. Ada kompi-kompi polisi. Ada batalion-batalion polisi. Dan nanti kalau terjadi perang, ya kalian harus ikut perang. Kalian jadi komandan-komandan brigade, komandan-komandan yang perang di depan, bukan. Dan kalian nanti paling berat, kalian di kota. Kalau tentara nanti dia gerilya di gunung. Kalian yang ditinggal di kota, kalian harus menghadapi musuh di kota. Saudara-saudara. Saudara-saudara, itu yang terjadi di Ukraina. Dan ini sejarah kita, saudara-saudara sekalian. Saya sendiri, paman saya dulu polisi istimewa. Paman saya Subianto dulu itu pengawalnya Bung Karno. Motoris Bung Karno. Karena dulu yang punya motor besar nggak banyak, ya kan? Jadi ada yang punya motor besar, ya kamu pengawal. Umur 21 tahun sempat jadi mayor. Tahu-tahu reorganisasi, turunin pangkat jadi letnan 1. Jadi memang di banyak negara itu polisi istimewa ya disebut gendarmerie, disebut carabinieri, disebut constabulary. Itu ya istilah itu sebagai angkatan keempat sebetulnya. Dan kita sempat punya dulu sistem bahwa polisi itu angkatan kepolisian. Dan pemimpinnya dulu Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Saudara-saudara, cukup saya bicara saya kira tentang pertahanan ya. Tidak terlalu rinci. Sekarang saya injek bagian terakhir dari ceramah saya. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Saudara-saudara, kita sekarang ekonomi ke-16 di dunia. Dan semua angka menunjukkan bahwa kita menuju ke ekonomi ke-8, ke-7. Jadi nanti mungkin presiden kita bukan G20 lagi, dia akan ikut di G8 atau G7. Ya. Jadi kalau kita lihat, masalahnya adalah kalau kita keluar dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Kita sekarang inflasinya 4%. Coba lihat di negara mana di dunia 4%. Yang lebih baik dari kita mungkin Cina, Tiongkok 1,8%. Tapi sistemnya Tiongkok kan lain, ya kan? Mungkin ada pengusaha mau naikin harga, dipanggil aja, turunin, besok dia langsung turun, ya kan? Kalau nggak turun, ya hilang untuk setahun. Itu sistemnya lain sama kita, saudara-saudara. Ya, pertumbuhan ekonomi kita 5%, bayangkan, lebih baik dari banyak negara. Inggris aja 0,2. Singapura yang dari dulu selalu kita kagum 0,4. There must be something that we have done. Kita 5%. Hanya kelemahan kita sebagai bangsa sering tidak mau mengakui keberhasilan kita sendiri. Nggak tahu, mungkin terlalu lama dijajah kita kali ya. Jadi kita ini minder, apa itu ya? Punya rasa rendah diri. Rendah diri. Kalau ada tim sepak bola kita berhasil, ya kan?
32 tahun tidak berhasil, hari ini berhasil. Wah, rakyat baru. Sekarang ini pemerintah kita berhasil, tapi banyak yang tidak mau mengakui. Kapten kesebelasan kita ya Pak Jokowi, ya kan? Aku ya striker lah, ya kan? Iya kan? Ya kalau menang ya beliau dapat piala, yang pegang piala kan beliau, benar nggak? Itu kenapa kita ya kan masih ada, kalau saya perhatikan ya, mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus bukan perubahan yang kita mau, tapi peningkatan kemajuan, perbaikan apa yang sudah ada, kan begitu. Tapi saya nggak boleh kampanye di sini ya, jangan. Nanti dimonitor lagi. Saya tegaskan di sini ya, saya bicara kebangsaan. Saudara-saudara, coba kalau kita mau meningkat negara maju, walaupun 5% hebat, 5% tidak akan cukup. Saudara-saudara, kalau Anda lihat ya, warna-warna itu, yang gelap itu 7%. Kalau kita bisa 7%, tahun 2045 kita per kapita kita kurang lebih $18.000 setahun per kapita kita. Sekarang kita di 4.000. Kalau perkembangan kita 6%, tahun 2045 14.000. Kalau kita hanya 5%, ya kita tidak akan lolos menjadi negara maju, kita jadi middle income. Itu yang disebut middle income trap. Jadi kita harus 6-7%. Nah, saudara-saudara, kita sekarang memiliki kesempatan karena kita ada yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif. Usia produktif ini kalau tidak salah umur 18 sampai 35. Nah, kalau mayoritas bangsa kita itu usia produktif, kita bisa manfaatkan ini untuk kita take off. Dan kurang lebih kita hanya punya 13 tahun. Karena itu presiden kita mengatakan waspada, waspada, 13 tahun untuk kita bangkit. Mulai tahun 2025. Tahun 2038 kita bangkit atau kita terus sebagai negara menengah. Saudara-saudara, banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira saya akan batasi ya. Saya buka sesi pertanyaan. Tapi sebagai penutup, saya ingin putarkan sedikit video hanya 7 menit untuk visualisasi rencana pembangunan pertahanan kita. Karena saudara-saudara bagian dari hankam rata. Kita butuh polisi yang kuat, polisi yang unggul. Karena saudara-saudara, salah satu ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terbuka senjata, tapi kadang-kadang seperti narkoba. Narkoba itu ancaman bagi keselamatan bangsa kita. Kalau tidak salah, kalian yang tahu angka yang lebih akurat, saya pernah disampaikan oleh profesor dari UI bahwa hampir 5 juta penduduk kita terpapar narkotika. Hampir 5 juta. Sebesar Singapura. Bayangkan, kalau ini tidak kita hentikan, kalau ini terus naik, bayangkan kita 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang kita harus take off, tapi usia produktif kita kena narkoba. Karena ini, saudara-saudara, kalian di garis depan. Kalian yang akan menentukan Indonesia jadi negara hebat atau negara lumpuh.
Bayangkan kalau anak-anak muda kita terpapar narkoba. We cannot do anything. Sekarang saya minta dipaparkan visualisasi sistem pertahanan kita. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya dipanggil Presiden. Beliau katakan, Menhan, saya minta rencana 25 tahun. Tolong disusun rencana 25 tahun. Saya susun, tiap 2-3 bulan beliau tanya, bagaimana Menhan, sudah jadi? Sebentar Pak. Begitu jadi, saya susun dan inilah kita beri nama Perisai Trisula Nusantara. Karena ini pertahanan Trisula, yaitu 3 angkatan. Ya. Karena saya tidak bertanggung jawab atas kepolisian. Ya. Jadi saudara-saudara, pernah dulu dikatakan, kalau presidennya Prabowo, nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan. Iya kan? Atau di bawah Mendagri, atau di bawah Men apa gitu, benar nggak? Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Enggak, ini tunggu. Jangan. Seandainya si Polan jadi presiden, ya, lebih gampang bagi dia kalau langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain. Coba, iya kan? Pakai logika, saudara-saudara. Dan jangan salah loh, Panglima TNI sekarang juga langsung di bawah presiden. Masalah pembangunan kekuatan, strategi, doktrin, iya Menteri Pertahanan. Masalah anggaran, iya Menteri Pertahanan, iya kan? Jadi pakai logika. Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi, dia pegang full. Nggak mungkin si Polan mau pasang lagi lapisan dan sebagainya, iya kan? Jadi itu aja, karena banyak orang kan mengatasnamakan saya dulu, ya kan? Jadi kalau saya juga terima kasih, saya sudah diundang berapa kali ke PTIK, Sespim, ya tapi kan COVID waktu itu. Jadi 2,5 tahun saya nggak bisa. Apa itu nggak enak kalau saya Vikon aja, ya kan? Lebih baik saya langsung ke sini. Baik, sebagai penutup saya putar itu dan habis itu saya buka sesi tanya jawab, ya. Untung nggak dikasih kopi saya di sini. Kopinya nggak ada nih. Enggak. Tapi saya menduga ini sengaja. Nggak mungkin polisi berbuat tanpa perhitungan gitu. Karena mereka sudah tahu kalau satu kopi untuk Prabowo itu 3 jam minimal tuh. Dan saya dulu pernah duduk seperti kalian, iya kan? Benar nggak? Kalian di dalam udah mau bilang pas, ya kan? Baik, putarkan dulu.
Makassar, tanggal 11 Juli 2022. TNI Angkatan Laut akan memperbaharui pelaksananya program modernisasi 41 kapal yang sedang berlangsung di berbagai daratan kapal dalam negeri yang dilengkapi dengan kemampuan perangan anti udara jarak jauh bawah air dan perangan elektronika. Matra Laut akan dilengkapi dengan frigat merah putih berjumlah 12 unit, kapal cepat rudal berjumlah 14 unit, kapal selam serbu Indonesia berjumlah 2 unit, kapal selam taktis Indonesia berjumlah 7 unit, kapal selam autonomous, kapal rescue submarine berjumlah 2 unit, serta pagar Nusantara yang terdiri dari Green Juku, Orange Juku, dan Yellow Juku. Coastal Defense berjumlah 8 unit. Yang akan bekerja sama melengkapi satu sama lain, melengkapi perairan Indonesia. Seluruh kombinasi alutsista Matra Laut ini disebut sebagai perisai samudra Nusantara, di mana saat ada benda asing masuk ke perairan Indonesia, kombinasi peralatan Juki akan mentransmisikan data ke satelit. Satelit akan mentransmisikan data ke pusat komando sehingga bisa ditindaklanjuti oleh satuan laut yang akan dikombinasikan di 3 alki dan 12 choke point yang akan melindungi seluruh wilayah laut Indonesia dari sisi manapun. Angkatan Darat akan didukung dengan penambahan dan modernisasi batalion tempur dengan kelengkapan peluncur rudal, kendaraan tempur, UAV berjumlah 65 unit, berbagai kaliber mortir sejumlah 12.000 pucuk, pembelian senjata tempur personil dan regu beserta pemenuhan amunisinya, disertai modernisasi dan pembaharuan alutsista terdiri atas helikopter Bell 412 berjumlah 82 unit, helikopter serbu Apache berjumlah 8 unit, helikopter angkut personil Mi-17 berjumlah 8 unit, helikopter serbu Mi-35 dengan 6 unit, pesawat CN-235 menjadi 18 unit dengan penambahan 5 unit baru, pesawat N219
Hercules. Airbus A400 berjumlah 2 unit. Pesawat tempur akan didukung dengan Airborne Early Warning and Control System, yaitu pesawat multifungsi untuk mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan tempur dalam jarak jauh, serta melaksanakan komando dari kendali atas ruang pertempuran. Dengan radius jarak cakupan radar yang rata-rata sejauh 450 km, maka untuk menutupi seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakannya penambahan 25 radar baru Dengan ini, TNI bisa memiliki alutsista yang untuk kita kuat. Tapi minimal kita sudah berusaha ke arah situ. Jadi saudara, apa ini semua ya dalam rangka persatuan dan kesatuan? Tadi saya sebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita harus punya kekuatan untuk menjaga kekayaan kita yang begitu besar. Tentunya nanti tidak hanya kekuatan menjaga, tapi kita harus bisa menghasilkan manusia yang unggul, yang bisa mengelola dan merubah kekayaan alam itu menjadi kekayaan, menjadi produk. Kita harus menjadi bangsa yang mengolah. Kita harus menjadi bangsa yang manufaktur, produksi. Itu menurut saya kunci terhadap kemampuan kita menjaga keutuhan. Karena ujungnya daripada keberhasilan suatu negara, ujungnya adalah kemampuan negara itu mensejahterakan rakyatnya. Dan bagaimana kita sejahterakan rakyatnya? Memberi pekerjaan, lapangan kerja, dan gaji yang wajar hanya kalau kita bisa mengelola semua kekayaan kita. Dan karena itu kita harus punya kekuatan. Saya kira itu dari saya, dan saya sekarang membuka kesempatan untuk tanya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, lebih bagus lagi. Dan saya yakin teman-teman, udah jangan banyak-banyak pertanyaan, kan gitu. Ini hari Jumat, kan gitu kira-kira. Tapi nanti kalau saya nggak buka, dibilang saya takut menjawab. Silakan. Ya, silakan. Ada mic supaya saya bisa. Baik, terima kasih Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didik Supranoto dari Pojar 12, Sesbimti. Saya akan menanyakan dalam dua sudut pandang, yaitu pertahanan dan keamanan. Dalam suatu teori, yaitu teori aliansi atau teori persekutuan, menyebutkan bahwa
pertahanan terbaik adalah dengan bersekutu atau dengan beraliansi. Ini sudah terbukti, ada persetujuan blok barat, blok timur, kemudian ada ANSUS, dan terbaru adalah ada AUKUS, tanggal 15 September 2021, tentang pertahanan di Indo-Pasifik. Sementara Indonesia, kita menganut gerakan non-blok. Di negara-negara sekitar kita memang tidak punya sekutu, tetapi punya kakak asuh, Jenderal. Seperti Malaysia punya kakak asuh Inggris. Kemudian juga negara-negara sekitar lainnya. Yang saya tanyakan, kira-kira apa kelebihan dan strategi non-blok untuk menghadapi kekuatan besar? Karena bukan hanya dari sisi ekonomi, kita melihat perang Rusia tidak hanya mengandalkan ekonomi tapi juga mengandalkan persenjataan. Atau mungkin Indonesia punya sekutu tapi anonim, Jenderal. Ataukah bisa dibilang bahwa non-blok itu juga suatu sekutu? Nah, ini mohon penjelasan. Ini dari sisi pertahanan, Jenderal. Kemudian dari sisi keamanan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Karena tanpa keamanan saya kira pembangunan tidak bisa berjalan, dan juga program pemerintah pembangunan ekonomi inklusif juga tidak bisa jalan. Dan ini salah satunya adalah peran Polri yang besar. Untuk itu Polri perlu meningkatkan profesionalisme dan juga kemampuannya. Kira-kira menurut Jenderal, strategi dan kebijakan apa yang paling tepat untuk meningkatkan profesionalisme Polri dan perkembangan Polri dalam 1 dekade ke depan, Jenderal? Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta izin saya jawab sambil duduk, boleh ya? Baik, tadi pertanyaannya sangat baik. Ya. Pertanyaan tadi oleh siapa itu tadi? Didit. Muhyiddin Supranoto. Saya kira ini pertanyaan sangat baik, dan ini yang menjadi pemikiran daripada pemikir-pemikir strategis kita, dan ini saya kira masih evolving ya. Tapi ini butuh suatu konsensus di antara semua pemimpin-pemimpin politik, dan pemimpin politik tidak hanya parpol ya, pemimpin masyarakat. Jadi ini pada saatnya saya kira perlu ada semacam sarasehan ya, pimpinan dari semua partai, pimpinan dari semua organisasi keagamaan, ya kan, mungkin NU, Muhammadiyah, semua, Persis dan semua, KWI dari Katolik, kemudian dari PGI, mungkin dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha, kemudian pimpinan-pimpinan pengusaha, Kadin, HIPMI, semua ini kita harus suatu saat ada sarasehan, karena ini dulu cara kita merdeka juga seperti ini, ya kan? Tidak serta-merta proklamasi, tapi ada proses yang panjang, ya kan? Tokoh-tokoh berembuk, semua berdiskusi bagaimana lagu kebangsaan kita, Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda tahun 28 sampai 45, ya kan, 17 tahun. Ya, jadi ini saya kira karena apa? Karena non-blok itu sudah menjadi tradisi kita. Dulu ada apa itu? Blok Barat, blok komunis, non-komunis. Kita
memilih non-blok. Kita tidak mau. Ini sudah tradisi kita. Untuk kita rubah tradisi ini perlu ada suatu proses pemikiran-pemikiran, ya. Ada yang berpendapat aliansi itu memberi jaminan, ya. Istilahnya the power of the many, kekuatan yang banyak, begitu ya. Jadi kalau kita sendiri-sendiri kita bisa dikerjain. Tapi ada juga yang berpendapat, loh ini 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Itu termasuk filosofi kita juga. Dan filosofi itu sekarang istilahnya menguntungkan kita. Dengan Cina dan Amerika sedang bersaing dengan keras, dan di mana diperkirakan Cina bisa nyalip Amerika di bidang ekonomi, mungkin kita adalah bisa menjadi semacam kawan kedua pihak. Jadi kita bisa menjadi mediator dan kita bisa diterima di dua belah pihak. Risikonya kalau kita non-blok, kita harus kuat. Jadi istilahnya netral tapi kuat. Armed neutrality, itu selalu begitu. Armed neutrality. Jadi semua kayak negara Swiss, dia netral, tapi seluruh rakyat sudah disiapkan. Di sana senjata ada di rumah tiap warga negara. Bayangkan, mereka pulang bawa senjata di rumah masing-masing. Di Finland seperti itu, di Swedia seperti itu. Jadi mereka neutral tapi armed. Nah sekarang Finland sama Swedia nggak berani neutral, dia gabung sama NATO. Swiss sama Austria masih netral. Jadi benar, kalau kita mau netral kita harus kuat. Kalau kita mau non-blok terus, tapi merubah dari non-blok perlu proses. Ya. Ini sedang kita debat terus. Tapi begini, kalau saya berpendapat ya, kita tuh sebaiknya kita tetap non-blok. Dan kita harus yakinkan kita tidak mengancam siapa-siapa, tapi jangan coba ganggu kita. Itu masalahnya. Yang kedua, kita butuh polisi yang unggul. Saya sudah katakan tadi. Apa strateginya? Kalau menurut saya, semuanya itu mulai dari manusia, SDM. Jadi kuncinya adalah lembaga pendidikan. Jadi pendidikannya harus baik, pendidikannya harus unggul. Seleksinya harus baik, ya. Seleksinya harus benar-benar tadi yang saya katakan konsekuen. Di lingkungan pertahanan di TNI saya coba melaksanakan itu. Mulai dari SMA Taruna Nusantara, di Universitas Pertahanan saya coba dengan sistem merit, prestasi, merit. Kadang-kadang kita kehilangan bibit-bibit unggul karena tidak terpantau. Ya. Jadi ini yang tantangan. Universitas sipil pun juga tidak terpantau. Jadi kalau menurut saya sekarang sudah terbukti di mana-mana sistem neoliberal tidak bermanfaat bagi kita. Sistem neoliberal tidak bermanfaat. Setelah 20 tahun mungkin kita baru sadar sekarang. Ya. Jadi universitas harus kembali benar-benar tidak pungut bayaran. SMA, SMP, SD, semua sekolah negeri tidak boleh pungut bayaran. Masuk universitas juga, universitas negeri, universitas swasta terserah. Universitas negeri juga
harus kembali seperti dulu. Jadi benar-benar, dan harus kita bibit unggul, harus kita cari, dan kita harus kasih beasiswa bagi mereka yang pintar-pintar. Dan kita punya banyak anak-anak pintar, tidak terpantau. Jadi waktu di Universitas Pertahanan dan di SMA Taruna Nusantara, sekarang saya bikin persyaratan masuk harus IQ 120 minimal. Kemudian masuk Unhan sekarang matematika dan fisika harus 9. Harus 9. Masuk SMA Taruna Nusantara juga demikian. 120 dan matematik 9. Fisika 9. Dan ternyata banyak yang memenuhi syarat. Ya banyak. Dalam arti kita hanya menerima 300 di Unhan tiap tahun, yang memenuhi syarat 1.200. 4 kali lipat. Terpaksa kita tolak. Jadi karena kemampuan kita hanya 300 tiap tahun. Tapi yang membanggakan saya, ternyata ada anaknya tukang cendol, ada anaknya tukang bakso, ada anaknya buruh pelabuhan, ada anaknya sersan. Saudara-saudara, ini membanggakan. Kaget saya. Kamu, orang tuamu apa kerjanya? Bapak saya jualan bakso di pasar. Ibunya jualan cendol. Banyak. Banyak seperti itu. Bapak saya pegawai negeri dan sebagainya. Jadi kunci bagi pengembangan profesionalisme polisi mulai dari pendidikan. Pendidikan kunci daripada itu. Dan kita kadang-kadang juga dulu tradisi di TNI ada yang nggak benar, ya kan? Dianggap masuk pendidikan itu buangan. Dulu. Ternyata sangat-sangat keliru. Anda tahu, di Amerika itu bekas kasat, mantan kasat, pensiun, ya, dia berhenti dari kasat, diperpanjang kamu jadi Superintendent West Point. Mantan kasat diperpanjang kamu jadi Gubernur Akmil. Kemudian mantan bintang 4, Panglima 7th Fleet, pensiun, diperpanjang kamu jadi Gubernur Akademi Angkatan Laut, Annapolis. Mereka begitu penting menilai lembaga pendidikan. Ya. Saya usulkan sebenarnya ya, harusnya Gubernur Akademi Militer itu bintang 3 minimal. Kemudian ya Sesko ya mungkin Sesko ya bintang 3. Karena dia akan hasilkan panglima-panglima. Dia ya kan, mungkin Sespim di sini harus bintang 3 juga, Pak. Tapi bukan bagi-bagi bintang, jangan salah. Benar-benar. Kan logikanya coba. Iya kan? Bayangkan Amerika, Douglas MacArthur berhenti jadi kasat. Dia jadi gubernur West Point. Demikian juga beberapa bintang 4, bintang 4 angkatan laut jadi gubernur. Begitu pentingnya. Saya di SMA Taruna Nusantara sekarang, kepala sekolah SMA, bintang 2, mantan Pangdam. Wakil kepalanya ada 4 wakil kepala sekolah, 3 itu bintang 2. SMA dipimpin oleh 4 jenderal, 4 mayor jenderal. SMA. That is how important the future of this country. Masa depan kita itu terletak dalam bibit-bibit unggul yang kita harus dan kita mau integrasikan, kita mau Bhinneka Tunggal Ikakan, ya kan? Kita harus ambil semua suku, semua agama, semua bangsa, dididik. Jadi Pancasila itu bukan di mulut, Bhinneka Tunggal Ika bukan di mulut. Ya, saya senang sekarang di sini, ya kan? Saya dulu ya ingat di sebelah saya, kawan saya di
di Akabri waktu itu, ya di barak saya, di sebelah saya, kawan saya dari Papua, dari Irian. Yang sebelah sini dari Jawa Tengah, dari sebelah kita. Saya kira itu jawaban saya, ya. In my opinion, education, pendidikan. Mau perbaiki kepolisian unggul, pendidikanmu harus unggul, ya kan? Mau perbaiki bangsa, pendidikan kita harus unggul. Saya kira itu dari saya. Ada lagi waktu, saya kira tinggal 5 menit lagi ya. Pas, kok nggak ada yang teriak? Pas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup ya, cukup. Saya juga terima kasih diberi kesempatan dan nanti kalau kalian tidak puas, saya juga siap diundang kembali. Ya. Iya benar, karena tadi saya sangat yakin masalahnya terletak dalam sumber daya manusia. Jadi kalau umpamanya sekarang saya bicara sama kalian, kan berarti saya bicara dengan masa depan polisi ada di depan saya, benar kan? Saya ini generasi yang harus minggir. Kita ini sudah waktunya untuk tinggalkan panggung. Tapi kita ingin tinggalkan panggung melihat yang mengganti-ganti kita ini orang hebat-hebat, itu yang kita inginkan. Ya. Saya kira itu dari saya. Jadi apakah nanti kalau ada apa ya seminar, silakan saya diundang, ya kan? Apalagi ke Bandung, saya suka diundang ke Bandung, ya kan? Karena saya ini termasuk juga sudah jadi orang Jawa Barat, ya kan? Saya udah jadi orang Bogor. Jadi saya nggak tahu, Bandung ini memang tempat pendidikan yang bagus ya. Di sini ada Sesko Angkatan Udara, ada kalian di sini, ada Ajen. Saya kira semua calon taruna Angkatan Darat dari Jawa Barat dan itu atau seluruh Indonesia ya harus lewat Pusdik Ajen. Dulu zaman saya gitu. Dan saya Sesko di Bandung, saya Sarcap di Bandung, saya latihan komando di Jawa Barat. Jadi ini kalau diundang ke Bandung saya senang. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, demikian pemberian materi dialog kebangsaan dan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah kita simak bersama. Semoga dapat menjadi ilmu baru yang bermanfaat untuk kita bersama dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi bekal berharga untuk peserta didik yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk ucapan terima kasih akan disampaikan cindera mata dari Lembaga Sespim Lemdiklat Polri dan pemberian kesan dan harapan untuk kepemimpinan Polri di masa depan oleh Menteri Pertahanan. Baiklah, untuk yang pertama, penyerahan cindera mata. Berkenan kepada Bapak Kasespim untuk menyerahkan cindera mata. Baiklah, selanjutnya penyerahan cindera mata kedua diserahkan oleh perwakilan peserta didik yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kasenat Sespimti. Baiklah, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Menteri Pertahanan untuk menuliskan kesan dan harapan untuk kepemimpinan
Polri di masa depan yang dituangkan dalam papan lukisan yang nantinya akan dilukis oleh Kasespim Lemdiklat Polri. Baik, sebelumnya akan diserahkan cindramata dari Kementerian Pertahanan kepada Kasespim Lemdiklat Polri. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Menteri Pertahanan untuk menuju tempat yang disediakan dan menuliskan kesan dan harapan untuk kepemimpinan Polri di masa depan. Baiklah, selanjutnya berkenan untuk Bapak Menteri Pertahanan dan Kasespim serta seluruh peserta didik agar melaksanakan foto bersama. Izin kami pandu foto bersama. Dirapatkan. 1, 2, 3 saya teriak salam, yang lain jawab presisi. 1, 2, 3 salam presisi. Sekali lagi 1, 2, 3 salam presisi. Terima kasih. Sudah ya? Baiklah hadirin yang kami hormati, demikianlah acara dialog kebangsaan dengan tema merajuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada hari ini.